Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Vlog ibu rumah tangga di rumah sederhana yang jauh dari kata mewah. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pagi hari ini itu rutinitasnya diawali dengan bismillah. Ini aku memulai aktivitas sekitar pukul 3 pagi ya teman-teman ya. Seperti biasa aku tuh bangunnya selalu pagi. Kenapa? Karena aku punya 3 orang anak. Kemudian aku juga punya warung sembako yang kecil-kecilan. Jadi kalau aku mulainya jam 6 pagi atau jam 5 pagi, otomatis aku tuh paginya bakal keteteran teman-teman. Makanya aku lebih seneng tuh kalau bangunnya jam 3 kayak gitu. Nah kemarin itu aku minta Pak suami buat motong ayam kampung ya teman-teman. Nah ini ayamnya mau aku pindangnya itu pindang Palembang. Kemudian aku punya labu manis yang kemarin aku petik. Nah ini labu manisnya itu tinggal separuh. Untuk labu manis sendiri itu mau ku rebus aja, karena kan kalau pindang udah berkuah ya teman-teman ya. Cocoknya tuh kayak sama lalapan sama rebusan atau sambal kayak gitu. Alhamdulillah pagi ini tuh cuacanya nggak terlalu dingin ya, biasanya tuh dingin banget, tapi kali ini tuh nggak terlalu dingin teman-teman. Mohon maaf kalau seandainya dapurku tuh lagi berantakan banget. Aku juga belum cuci piring, karena kalau aku cuci piring kan cuci piringnya itu di luar ya teman-teman ya. Kalau jam 3 pagi cuci piring di luar itu cuacanya ya lumayan, terus juga ada gelap juga. Walaupun sebenarnya di belakang rumah itu ada lampu, tapi kayak lampunya tuh kayak ketutupan sama kotak untuk ayam bertelur kayak gitu. Nah rencananya itu kotak ayamnya tuh mau kita pindahin biar si tempat aku cuci piring, tempat jembatannya tuh kayak terang kayak gitu loh, karena kan takut ya teman-teman ya, takutnya itu kalau di bagian bawahnya tuh kalau ada ular kayak gitu. Nah seperti inilah rutinitasku hampir setiap pagi ya, kecuali kalau Pak suami itu nggak kerja, aku biasanya agak siangan bangunnya, bisa jam setengah 5 atau jam 5-an, agak mageran ya bun. Ya seperti itulah. Tapi kalau Pak suamiku kerja itu mau nggak mau aku bangunnya jam 3 atau jam setengah 3 pagi. Kok pagi banget? Iya pagi banget, karena kalau pagi-pagi itu kan harus mandiin anak-anak dulu ya, satu persatu itu dimandiin, belum lagi nanti ada orang yang belanja. Daripada keteteran, daripada ntar aku emosi. Makanya aku tuh bangunnya pagi-pagi banget. Kalau sempet buat mandi subuh ya aku mandi, kalau nggak sempet ya nanti kita mandinya terakhiran teman-teman. Setelah anak-anak mandi barulah kita mandi. Nah lanjut ke video ya, sembari aku nunggu pindang ayamnya mateng. Sebenarnya itu ayamnya tuh udah aku rebus dari semalam sebelum aku tidur. Nah sekarang tuh tinggal bikin bumbunya aja, jadi kalau masaknya tuh nggak terlalu lama ya. Kebetulan juga ayam kampungnya itu bukan yang tua-tua banget dan gak yang muda-muda banget ya teman-teman. Nah ini rencananya aku tuh besok paginya, bukan besok pagi ya, ya agak siangan dikit gitu, aku tuh punya rencana mau bikin roti goreng teman-teman. Cuman masalahnya aku tuh nggak punya kelapa untuk bikin isian unti kelapanya. Akhirnya aku tuh punya inisiatif buat bikin kayak selai serikaya gitu, homemade ya teman-teman. Nah ini aku mau coba bikin dari 3 butir telur, kemudian dua santan kara ya teman. Sejujurnya ini adalah kali pertama aku bikin selai serikaya, jadi agak worryan ya teman-teman ya. Tapi setelah aku lihat hasilnya itu enak banget, lembut banget teman-teman. Ini anak-anak tuh pada suka banget. Cuman tadinya tuh aku tuh bikinnya kayak keenceran gitu. Jadi pas dimasukkan ke dalam adonan roti gorengnya sendiri tuh kayak ngeluber kayak gitu loh teman-teman. Nah ini rencananya nanti kan ada sisanya ini. Ini rencananya nanti sisanya mau aku masak lagi, terus aku mau tambahkan sekitar 1 sendok makan tepung maizena lagi teman-teman, karena kemarin itu cuman aku kasih sekitar 2 sendok tepung maizena aja. Masya Allah ini rasanya pas banget teman-teman, cuma teksturnya aja yang menurutku udah agak keenceran ya. Nah ini aku mau kasih sedikit garam, sedikit aja biar kayak ada rasa penyeimbangnya gitu.
Untuk selai serikayanya sendiri aku tuh nggak pakai pandan ya, nggak pakai daun pandan atau daun suji. Sebenarnya bakal lebih wangi, bahkan lebih hijaunya tuh lebih bagus gitu kalau pakai daun pandan atau daun suji teman-teman. Cuman karena nggak punya, bukan nggak punya, sebenarnya aku punya, cuman kayak kayak ketebang gitu, ketebas waktu bapakku ngerumput di bawah sawit ya. Jadi Uma tuh nanam daun pandan ada, cuman itu jauh banget di sawah. Untuk yang depan rumah itu dekat parit ya, dekat parit tempat aku gak suka nyedot air itu kayak ketebas gitu sama bapak. Jadi alhasil tuh nggak ada lagi daun pandan. Biasanya kalau aku mau bikin nasi uduk atau apa kayak gitu, aku suka ngambil selembar atau 2 lembar teman-teman. Nah, di sini aku cuma pakai pasta pandan. Pakai pasta pandan aja sebenarnya wanginya udah semerbak, apalagi kalau pakai daun pandan ya. Mungkin next time aku bakal bikin yang versi pakai daun pandannya. Tapi nanti ketika aku ke sawah atau aku nitip Uma untuk diambilin daun pandan beberapa helai. Nah, ini aku mau lanjut mau bikin adonan untuk roti gorengnya ya. Dan di sini juga ternyata lagi-lagi ya ada miss. Pokoknya ya namanya masak itu kadang berhasil, kadang juga gagal, kadang tuh ada takarannya. Walaupun udah ngikutin takaran, kadang suka masih suka ke masih suka nggak perfect juga ya teman-teman ya. Ini nggak tahu kenapa, kayaknya aku tuh kebanyakan air karena aku ngerasa tuh kayak airnya kurang, jadi aku tambahin lagi sedikit. Itu ala-ala aku. Sebenarnya aku tuh nggak pernah gitu sih, nggak pernah nambahin ya. Kalau emang udah kayak misalnya 300 mili yang digunakan, itu biasanya ya 300 mili. Nah, nggak tahu hari ini kenapa kok tiba-tiba udah nuangin 300 mili. Terus aku ngerasa kayak ini kayaknya adonannya kekerasan deh, makanya aku tambahin sedikit banget. Tapi itu ngaruh banget sih, jadi adonan itu agak sedikit lembut gitu. Sebenarnya kalau untuk dibikin donat ini bagus banget, cuman kalau untuk dibikin roti goreng dengan isian selai srikaya, yang mana selai aku tuh agak encer, nggak encer banget sih sebenarnya, cuman aja kurang pekat, maksudnya tuh kurang pekat kayak gitu kalau untuk isian. Tapi kalau untuk filling roti tawar ini cakep banget, enak banget. Aku tuh punya bayi yang usianya baru 45 harian ya teman-teman. Dan aku juga anakku full ASI, jadi mau nggak mau aku itu kalau makan nasi sebenarnya agak kurang sih. Cuman untuk ngemilnya itu kuat banget teman-teman, dan untuk jajan-jajanan aku terus terang agak kurang ya. Kalau aku ngerasa tuh kayak kurang kenyang kayak gitu. Makanya aku lebih suka tuh bikin kue-kue atau jajanan-jajanan tradisional kayak gini teman-teman. Nah, kemarin itu teman suamiku kayak ngasih tahu kalau anaknya tuh suka bawa ikan giling ya sebenarnya. Cuman karena malamnya aku tuh ketiduran, terus aku lupa buat mesen ke suami kalau minta dipesanin ikan giling teman-teman, kan lumayan untuk dibikin pempek atau juga tekwan. Sekarang di daerahku tuh intensitas hujannya lumayan sering ya. Sekarang cuacanya tuh lebih sering dingin kayak gitu, lebih sering mendungnya. Tapi kalau panasnya itu Masya Allah panas banget. Kalau habis hujan itu pasti besoknya itu pasti panasnya panas banget. Tapi kalau udah panas malam itu langsung hujan lagi teman-teman. Gimana nih untuk di daerah kalian, apakah sudah ada turun hujan apa belum? Karena kalau aku lihat dari komentar gitu, biasanya tuh ada di daerah Jawa tuh belum hujan ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang sekarang tuh belum keturun hujan, semoga hujannya itu segera diturunkan. Semoga cepat dapat hujan ya. Apalagi kayak di desaku ini teman-teman, air hujan itu penting banget buat kami. Karena sumber air yang buat nyuci, buat mandi, buat masak gitu sebenarnya kurang bagus lah ya, karena nggak tawar gitu. Kalau bilang bening ya bening ya. Nah, ini aku lanjut lagi bun, ini aku mau nyuci ini aku mau jemur. Kebetulan aku di sini tuh lagi jemur selimut ya. Ini tuh selimutnya sebenarnya baru ku cuci, cuman karena
selimutnya ini kena gumohnya si adik Ray. Jadi ini mau aku cuci semua selimut sama spraynya. Nah, di sini cuciannya agak lumayan ya teman-teman ya, karena ada cucian selimut dan spray. Tapi kalau untuk baju-bajunya itu ya seperti biasa, nggak terlalu banyak karena memang aku tuh nyucinya setiap hari. Nah, aku tuh emang akhir-akhir ini jarang banget spill kegiatanku di dalam rumah ya, kayak nyapu atau ngepel ya teman-teman, karena memang lagi berantakan banget. Ya namanya juga punya bocil 3. Jadi anakku tuh usianya 5 tahun, 16 bulan, kemudian yang terakhir itu 45 hari. Jadi ya tahu sendirilah berasa kayak gimana gitu. Yang lebih ribet itu adalah si kakak Hamizan yang usianya 16 bulan itu teman-teman. Jadi kalau habis nyapu, habis diberesin mainannya itu nanti bakal berserakan lagi. Terus dia tipe orang yang kayak gratilan gitu loh, semuanya diambil, semuanya dibuka. Ntar yang ada di lemari kaca itu dikeluarin, dihamburin ke dalam di sepanjang rumah kayak gitu. Jadi aku tuh udah biasa ya teman-teman. Kayak nanti aku lihat sepatuku itu ada di ruang depan, nanti ada sendal di situ, nanti ada sapu. Ya biasalah namanya anak-anak. Ini labu. Nah, ini aku mau ngajak kakak Hamizan itu keluar rumah biar dia nggak terlalu berantakin rumah ya teman-teman ya. Kalau dikurung terus di dalam rumah, biasanya itu rumah tuh udah kayak kapal pecah, bukan kapal pecah lagi deh, nggak tahu aku mau bilang apa. Nah, di sini aku mau panen labu manis lagi. Ini kalau di daerahku namanya labu manis ya teman-teman ya. Aku nggak tahu kalau di daerah kalian. Ini labu manisnya sebenarnya agak gedean sih, tapi dalamnya tetap muda teman-teman. Beginilah suasana desaku. Ini jalan utamanya ya. Aduh sepi banget teman-teman. Kalau siang hari ini masih sepi ya. Kalau pagi-pagi atau sampai sore-sore banget kayak gitu, sekitar jam 4 sampai maghrib sampai malam itu bakal rame. Nggak malam banget, maksudnya itu sampai jam 7 lah itu bakal rame teman-teman. Tapi kalau udah jam-jam tanggung kayak jam 9, jam 10, apalagi jam 12 itu bakal sepi banget kayak gini. Nah, ini tuh kakak Hamizan lagi main di depan rumah Uma. Jadi ceritanya ini dia ngelihat ayam yang lagi banyak anaknya kayak gitu. Jadi sama dia tuh dikejarin, tapi dia tuh nggak tahu kalau induknya itu bakal matok juga kayak gitu. Ini aku cuma mengawasi aja dari bawah pohon mangga ya, karena memang jalannya itu sepi banget. Jadi aku bebasin dia untuk main di jalan. Sebenarnya halaman kita itu udah luas banget sih, tapi ya namanya anak-anak ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton videoku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Seperti inilah kegiatanku sehari-hari di rumah yang sangat-sangat sederhana banget ya teman-teman. Yang jauh dari kata mewah, yang jauh dari kata estetik-estetikan. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching and enjoy.